Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzatun Nisa. Saya dari kelas A24. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi wudhu, praktek wudhu. Pengertian wudhu artinya bersuci dengan menggunakan air yang mensucikan. Dari membasuh muka, membasuh kedua tangan, menyapu kepala, dan membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki. Kemudian wudhu itu dilakukan sebelum sholat dan membaca Al-Quran. Wudhu merupakan syarat sah sholat. Jadi sebelum sholat kita harus berwudhu dulu. Ketika kita sholat kemudian belum wudhu, sholatnya itu tidak sah. Orang yang tidak wudhu sebelum sholat maka sholatnya tidak sah. Berwudhu juga harus dilakukan sesuai urutannya, dimulai mencuci kedua tangan hingga membasuh kedua kaki. Lafal niat wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Saya niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Rukun wudhu harus dikerjakan. Bila tidak dikerjakan maka wudhunya itu batal. Rukun wudhu itu jumlahnya ada 6. Nah, yang pertama niat. Tadi kita niat wudhu ya, harus hafal niat wudhunya. Niat maksudnya kemauan untuk melakukan wudhu sesuai peraturan demi menghadap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Seperti sabdanya Rasulullah, semua perbuatan itu tergantung niat. Nah, jadi kita sebelum wudhu harus diniatkan, dan setiap manusia akan mendapat sesuai apa yang diniatkan. Yang kedua yaitu membasuh muka, mengalir air dari puncak kening sampai ke dagu, sampai sini, dan dari pinggir telinga sampai ke pinggir telinga yang satu lagi. Jadi di sela-sela sini kita harus juga terkena air sampai mutar. Jangan sampai tidak terkena. Telinga yang di dalam ini harus bisa terkena air. Kemudian yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Siku yaitu persendian antara tangan dengan lengan yang wajib dibasuh ketika berwudu sampai sini. Dari ujung sini sampai ke sini sebanyak itu 3 kali. Tuh. Kemudian keempat, mengusap kepala. Jangan seperti gini saja. Mengusap kepala itu rambut dari kulit sini harus benar-benar basah. Harus terasa. Mengusap yaitu mengelapkan tangan yang basah, dari air, menggerakkan tangan dengan lekat pada bagian kepala yang diusap. Ini sebanyak 3 kali. Kemudian yang kelima, membasuh kedua kaki. Membasuh kedua kaki dari kanan sampai mata kaki. Dari kedua telapak kaki sampai kedua mata kaki. Wajib dibasuh ketika wudhu. Kemudian yang keenam itu ada tertib dan berurutan. Nah, sunnah wudhu itu ada 9 sunnah agar wudhu lebih sempurna, juga menambah pahala, namanya sunnah. Kerjakanlah sunnah wudhu, jumlahnya ada 9. Yang pertama membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua mencuci kedua telapak tangan, kemudian berkumur-kumur agar yang sisa-sisa itu bisa terbuang. Kumur-kumur sebanyak 3 kali. Kemudian menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Jangan lupa dikeluarkan lagi. Yang kelima, membersihkan sela-sela jari. Ini sela-sela jari tangan dan sela-sela jari kiri. Ini sela-selanya ya. Sela-sela. Kemudian mendahulukan anggota wudhu yang kanan daripada yang kiri, karena sunnah Rasul itu pasti kanan. Membasuh sebanyak 3 kali. Membasuh kedua telinga, kemudian masuk kedua telinga. Yang ke-8, berdoa ketika selesai wudhu. Apa sih hal-hal yang membatalkan wudhu? Yang pertama yaitu buang air besar, kemudian buang air kecil, buang angin atau kentut, gila, pingsan, tidur.
Tuh, hal-hal yang membatalkan wudhu. Doa setelah wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadika sholihin. Itu materi tentang wudhu. Kemudian ada hikmahnya. Apa sih hikmah dari berwudhu? Berwudhu merupakan bagian dari bersuci. Salat tidak sah tanpa wudhu. Banyak manfaatnya yang kita dapat dari kebiasaan berwudhu. Yang pertama, manfaatnya membiasakan hidup bersih dan bersuci. Ya, kemudian yang kedua, menghilangkan kotoran yang menyebabkan penyakit. Yang ketiga, meneladani sifat Allah yang maha suci. Yang keempat, meredam emosi ketika marah. Itu ya, hikmah wudhu sangat bermanfaat banyaknya ya. Terima kasih, semoga bermanfaat materi untuk kali ini tentang praktik wudhu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.